apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus, percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta untuk melanjutkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saya mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak di surga, terima kasih buat kesempatan siang hari ini. Kami sangat bersyukur kami boleh bersekutu bersama-sama melalui Zoom meeting ini. Kiranya Tuhan yang menjamah setiap kami, dimanapun kami berada, walaupun kami terpisah jauh secara jarak, tapi kami dekat di hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, dan juga kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti, dan kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu tertabur di hati yang subur, dan akan bertumbuh berbuah luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami semua, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, nanti kalau ada yang amin, ya kasih jempol aja ya. Ya, karena kita Zoom meeting begini, ya. Saya pikir kalau kita semua bisa Zoom meeting itu semua masih berkat Tuhan, ya. Untung zaman sekarang sudah ada Zoom meeting ya. Saudaraku, kiranya semua sehat-sehat saja ya dalam pemeliharaan Tuhan. Saya terus mengikuti berita saudara-saudara kita di Jakarta ini luar biasa perjuangannya di tengah-tengah angka COVID yang terus bertambah tinggi. Ya, semoga kita semua tetap bersemangat ya. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus ya. Nah, hari ini saya langsung saja, karena waktu kita biasa kalau kantor itu sangat terbatas, saya mau bicara tentang topik melawan kekhawatiran. Nanti Angel akan bantu saya untuk share screen ya. Saya ada siapkan PowerPoint-nya. Nah, hari ini kita mau belajar melawan kekhawatiran. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kekhawatiran harus dilawan? Nah, saya mau ajak kita sama-sama belajar ya supaya kita bisa menemukan jawabannya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, slide berikutnya saya minta kita boleh lihat slide yang ini. Nah, pertanyaannya, siapa yang nggak pernah khawatir? Saya mulai dengan pertanyaan ini. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ingin kita samakan persepsi dulu ya. Apa sih khawatir itu? Ya, khawatir itu apa sih? Kita sering bilang khawatir-khawatir, tapi sebenarnya jangan-jangan kita punya bayangan yang berbeda. Saya percaya kita semua merasakan sama.
Cuman kadang-kadang itu kita coba nyatakan dalam bentuk kalimat supaya pikiran kita bisa sama-sama sinkron ya. Biasa kan kita cuma main perasaan aja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir itu adalah rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang sebetulnya belum diketahui dengan pasti. Ya, saya ulangi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir itu adalah rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang sebetulnya belum diketahui dengan pasti. Jadi belum pasti, tapi kita udah takut duluan, gelisah, cemas. Nah, menurut website yang lain, saya coba cari perbandingannya di docdoc.com. Jadi, khawatir itu adalah sikap berpikir yang berlebihan atau rasa cemas terhadap sebuah masalah atau situasi yang muncul. Kekhawatiran ini biasanya disertai dengan rasa nggak nyaman dan kecemasan. Sikap ini membuat kita menjadi terganggu. Kita memusatkan pikiran pada kejadian yang negatif yang mungkin, yang kita pikir-pikir, yang kita rasa-rasa akan terjadi. Mungkin. Terus kemudian kita dilanda oleh kecemasan yang ketakutan yang nggak masuk akal dan tidak berdasar. Pada kondisi yang parah, rasa khawatir itu bisa menyebabkan kecemasan parah serta panik. Dan mungkin akan jadi masalah yang kronis kalau kita nggak atasi. Ini saya masih mengutip, Bapak Ibu. Ketika meningkat jadi kronis, rasa khawatir itu akan mempengaruhi berbagai aspek hidup seseorang. Pola makannya terganggu, hubungan terganggu, tidur dan relaksasi terganggu, ya karir kita terganggu. Ya, jadi kecemasan yang timbul dari khawatir ini akan mengurangi kualitas hidup seseorang dan bisa memicu kebiasaan hidup yang buruk, merokok, minum alkohol, konsumsi obat-obatan, dan termasuk begadang. Ya, jadi semua kebiasaan buruk ini merupakan upaya dari manusia, dari orang untuk mengatasi kekhawatiran. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam banyak hal, khawatir yang kronis itu akan membahayakan kesehatan seseorang. Nah, pertanyaannya, apa sih penyebab kekhawatiran itu? Ya, rasa khawatir itu disebabkan karena orang berbagai hal karena orang mengalami berbagai hal yang membuat kita tertekan, terutama pada waktu kita menghadapi atau mengalami perubahan dalam hidup. Misalkan, ya kita pindah rumah, ya kayak kami sekarang pindah kota, ya ada rasa-rasa khawatir awalnya, makanya kami butuh waktu kurang lebih 3 tahun lebih bergumul pindah apa enggak, ya, dan akhirnya pindah, ya karena ada berbagai jawaban doa yang didapatkan, ya kami putuskan pindah. Terus kemudian misalkan pindah pekerjaan, memulai usaha yang baru, karier, kita khawatir soal masa depan, itu juga menjadi sumber kekhawatiran. Atau orang yang baru menikah, jadi istri, jadi suami yang baru, atau baru punya anak, ya ada kekhawatiran-kekhawatiran. Ya, penyebab yang lain masalah pribadi, hubungan, keuangan, keluarga, orang tua khawatirin anak-anak yang udah besar khawatir soal orang tuanya, dan ya soal sekarang terutama masalah kesehatan ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang menjadi penyebab rasa khawatir, dan saya percaya masih banyak poin-poin lain lagi yang bisa membuat orang khawatir. Dan kutipan saya yang terakhir, penelitian menunjukkan bahwa gangguan tersebut sudah dialami oleh berjuta-juta orang dewasa dari berbagai ras di dunia ini, berbagai gender, ya dengan variasi kekhawatiran yang sangat beragam. Jadi bagi kita semua yang khawatir, puji Tuhan kita nggak sendirian. Ya, biasanya kita sangat terlatih untuk khawatir. Ya, nah saya ingin aja kita lihat ada 3 kekhawatiran, 3 catatan penting soal kekhawatiran ini. Ya, yang pertama kekhawatiran itu tidak menolong. Ya,
Kekhawatiran itu tidak menolong. Kenapa? Karena kekhawatiran tidak pernah berhasil menyelesaikan atau memberikan solusi apapun. Ini sama kayak kita mau panasin mobil, ya. Zaman dulu ya, saya dengar-dengar zaman sekarang mobil nggak usah dipanasin lagi. Zaman dulu katanya kalau kita mau panasin mobil, kita starter, ya udah kita biarin aja, ya 3 menit, 5 menit sudah cukup biasanya. Nggak usah injek gas keras-keras. Tapi orang khawatir itu kayak gini, kita nyalain, kita starter, kita injek gas keras-keras, tapi karena kita nggak masukin gigi, ya kita nggak kemana-mana. Semakin khawatir, semakin injek, kayak orang semakin injek gas. Gasnya makin kenceng, suara mobil makin kenceng, tapi nggak kemana-mana. Ya itulah kalau orang khawatir, Bapak Ibu. Jadi khawatir itu kita nggak menyelesaikan masalah apapun. Khawatir itu nggak bisa ubah masa lalu kita. Khawatir itu juga tidak bisa mengendalikan masa depan kita. Kekhawatiran itu hanya nyusahin hari ini doang. Karena kita sibuk khawatir, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Ya, itu kekhawatiran. Bahkan kadang-kadang khawatir itu bisa memaku orang duduk di kursi, bingung mau ngapain, ya, tapi pikiran jalan terus. Ya, saya pikir kita punya pengalaman seperti itu. Yang kedua, kekhawatiran itu tidak masuk akal. Ya, kekhawatiran itu seringkali membesar-besarkan persoalan kita, sehingga persoalan-persoalan kita ini tampaknya makin lama seperti gunung yang terus bertumbuh, bertambah tinggi. Semakin dipikirkan, semakin dikhawatirkan, masalah itu jadi semakin besar, semakin rumit, semakin kompleks, semakin ribet. Ya, bahkan ditambah bumbu-bumbu jadi penuh fantasi. Ya, saudaraku, ya saya bikin catatan begitu dan ujung-ujungnya semakin nggak masuk akal. Ya, ini jelas sesuatu yang sia-sia. Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Wah, gini ya. Gimana kalau gitu? Ini kayak orang main catur, hitung langkahnya kebanyakan, saudaraku. Padahal ada hal-hal yang kita nggak perlu pikirkan, tapi ya itu semua dipikir-pikirkan, ya, diada-adain, jadi sia-sia semuanya, jadi istilahnya mengada-ngada. Nah, yang ketiga, tiga catatan ini yang ketiga, kekhawatiran itu tidak sehat. Kenapa? Karena badan kita manusia ini tidak diciptakan untuk hidup dalam kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu sesuatu yang tidak normal bagi badan kita, nggak alami, nggak natural. Ya, kenapa? Itu sebabnya, saudaraku, pada waktu kita khawatir, ya, coba perhatikan, banyak yang sakit kepala, pusing, sakit emah, sakit perut, sakit punggung, kurang tidur, nggak bisa tidur kan? Ya, coba bener nggak, saudaraku? Ya, binatang dan tumbuhan nggak ada yang khawatir. Ya, satu-satunya ciptaan Tuhan yang khawatir adalah manusia. Padahal kita tidak diciptakan untuk khawatir. Ya, saudaraku, lama-kelamaan kekhawatiran itu bisa cekek hidup kita. Karena memang kekhawatiran itu tidak normal. Ya, nggak natural buat kita. Saudaraku, kita tidak dilahirkan, sekali lagi, untuk hidup di dalam kekhawatiran. Tapi tanpa kita sadari, sejak kecil kita sudah belajar hidup dalam kekhawatiran. Ya, ya kayak saya dulu. Waktu saya kelas 2 SD, saya ingat banget. Saya sekolah di Susteran, Bapak Ibu. Ya, saya di sekolah Katolik. Nama sekolah saya subsidi suster, jadi kesusteran. Ya, kalau bruder itu SMP SMA-nya. Kami di SD. Jadi itu sekolah dari zaman mami saya waktu kecil. Saya juga baru tahu. Jadi mami saya waktu kecil sekolah situ, kami jadi waktu kecil sekolah situ juga. Itu sangat keras sekali disiplinnya. Kita tahu sekolah Katolik seperti apa. Nah, waktu saya kelas 2 SD, koko saya sudah kelas 3. Cici saya kelas 5. Jadi dari mereka suka cerita tuh. Guru matematikanya killer banget. Ya, pokoknya paling mengerikan tuh guru matematika. Bukan masalah pelajarannya, tapi marahnya itu. Ya, jadi pada waktu saya kelas 2 SD, saya berjanji dalam hati, saya akan tamat sekolah kelas 2 SD aja. Nggak akan pernah naik kelas 3 SD. Jadi saya kelas 2 SMP, kelas 2 SD sudah mengambil keputusan, nggak akan naik kelas 3. Daripada ketemu guru yang killer,
Tapi namanya anak kecil ya, mana berdaya. Dan benar, waktu kelas 3 SD ketemulah guru yang killer tuh, dan benar-benar killer. Saudaraku, ngapalin kali-kalian harus di depan kelas. Salah sekali, 10 hafalan salah sekali, itu dipukul tangannya. Ya, yang dipukul bukan telapak tangan, saudaraku. Dia, pinter kamu ya, udah salah sekali, buka tangannya. Begitu buka tangannya, enak aja sebelum dipukul. Putar tangannya. Nah, jadi yang diputar, yang dipukul sama rotan itu atasnya, Bapak Ibu. Jadi bisa kebayang ya, kalau ini kita masih bisa tahan sakitnya. Kalau gini, jadi itu sangat menakutkan buat kami. Ya, guru kelas 3 matematika menakutkan, guru kelas 4 menakutkan, kelas 5 itu ganti-ganti. Semua guru matematika saya heran, itu killer semua. Ya, makanya ya begitulah, penuh kekhawatiran. Jadi SD pun sudah khawatir dengan guru matematikanya. Ya. Tapi setelah saya kelas 6, saya baru menyadari bahwa walaupun mereka galak tapi maksudnya baik. Ya. Guru yang kelas 6 SD itu sangat menakutkan. Suster loh, tapi pinter mengajar, tapi sangat menakutkan. Pinter tapi menakutkan. Ya begitulah. Ya itu masa kecil saya. Jadi saudaraku bisa lihat sejak kecil kita tuh terlatih khawatir. Sampai-sampai akhirnya kita jadi ahli khawatir. Ya. Nah, kabar baiknya gini. Karena kita belajar jadi khawatir, sampai jadi ahli khawatir, sekarang kita bisa belajar, berlatih untuk tidak khawatir. Istilah kita di dunia sekarang unlearn. Kita bisa learn supaya semakin lama, saya nggak bilang hilang, tapi semakin lama kita belajar mengatasi kekhawatiran. Supaya kekhawatiran itu bisa berkurang. Ya, saudara percaya nggak ini bisa? Karena Tuhan Yesus memerintahkan kita, sebenarnya kekhawatiran itu, Tuhan Yesus perintahkan, jangan kamu khawatir. Berarti manusia itu bisa mencapai titik tidak khawatir. Ya. Nah, bagaimana caranya kalau gitu? Nah, ada 3 penangkal. Saya sebutnya 3 obat penangkal. Ya, namanya kalau orang sakit, kita kasih obat. Betul nggak? Tapi ada obat yang bisa langsung melenyapkan, puji Tuhan, langsung sembuh. Tapi ada obat yang butuh waktu untuk dia berproses. Ya, dan memang ada yang bandel, ya kan? Kayak sekarang ponakan saya lagi kena COVID juga. Nah, dia mesti diisolasi. Ya, perhitungannya adalah 10 sampai kemarin saya ketemu orang puskesmas 10 sampai 14 hari. Ya, pokoknya udah gitu udah beres, Pak. Tenang aja katanya. Ya. Oke, jadi bagaimana melawan kekhawatiran? 3 penangkal. Yang pertama, ya, yang pertama percaya bahwa Tuhan itu pelihara hidup kita. Ini yang pertama. Jadi kita harus memupuk, memelihara, membangun iman kita untuk kita terus percaya. Makanya kenapa nyanyian itu penting. Makanya kenapa memuji Tuhan itu penting. Ya, untuk membajak hati kita. Kenapa kita mulai ibadah selalu dengan nyanyian? Ya, kenapa? Untuk membangun iman kita, untuk membajak hati kita supaya siap. Ya. Jadi nyanyian yang kita ulang-ulang, yang kita nyanyikan itu akan menolong pikiran kita untuk mengulang-ulang, untuk kita membangun kepercayaan dalam diri kita. Ya. Di dalam Mazmur 23:1 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Artinya apa? Aku tidak akan berkekurangan karena Tuhan gembalaku. Saudaraku, jadi kalau saya percaya bahwa Tuhan pelihara hidup saya, seharusnya saya nggak khawatir. Seharusnya, seharusnya, ya. Kenapa? Ya, kenapa kalau Tuhan gembala saya tidak perlu khawatir? Karena slide selanjutnya mengatakan gini, saudaraku, karena seorang gembala itu punya 4 tugas yang harus dilakukan. Ini kita harus mengerti dulu, ya. Ini secara normal seorang gembala itu punya 4 tugas yang harus dia penuhi. Yang pertama, dia harus menyediakan makanan, dia harus menyediakan tempat berteduh bagi domba-dombanya. Pokoknya semua kebutuhan dasar domba, dia seorang gembala harus penuhi. Kenapa? Karena domba adalah binatang yang bodoh, yang memang harus ditolong supaya dia bisa bertahan hidup. Jadi domba itu memang binatang ternak. Ya, dia bukan binatang liar bagaimana, tapi memang dia jenis yang harus diternak, ya, yang membutuhkan pertolongan.
Jadi semua kebutuhan dasar domba, gembala harus penuhi. Yang kedua, dia harus melindungi. Gembala harus melindungi terhadap ancaman bahaya, musuh. Jadi ada binatang buas, ya. Termasuk juga kondisi cuaca yang tidak bagus, ya. Jadi gembala harus melindungi. Dan seterusnya ada berbagai situasi yang tidak menguntungkan. Gembala itu harus bisa baca situasi. Pokoknya domba-domba ini harus dalam perlindungan gembala, tanggung jawab gembala. Ya, yang ketiga, gembala itu harus membimbing. Dia harus membimbing. Kenapa? Karena domba itu selalu bingung mau kemana, mau ngapain. Ya, gembala harus bawa mereka ke padang rumput supaya mereka bisa makan. Gembala harus bimbing mereka ke sumber yang ada sumber airnya supaya mereka bisa minum. Ya, mereka harus dikeluarkan dari kandang dan sore kalau sudah selesai semua urusan beres, ya dia harus bawa pulang lagi, masukin ke kandang. Jadi gembala harus selalu jalan di depan untuk pimpin, dia harus bersuara supaya domba-domba bisa dengar, ya arahnya kemana, mau jalan kemana, ya dan gembala domba yang benar itu selalu jalan di depan, domba-domba tinggal ikut aja, ya kemanapun gembala pergi, domba tinggal ikut aja. Yang keempat, yang terakhir, gembala itu harus menolong, ya setiap persoalan yang muncul, ada yang nyasar, ya ada yang menyesatkan diri alias melarikan diri, ada. Biasanya itu domba-domba kecil, ya. Jadi gembala harus menolong, dia harus memperbaiki situasi yang ada, ya. Itu tugas-tugas gembala. Jadi kita bisa lihat, belajar sama-sama, Bapak Ibu Saudara, ada 4 tugas. Nah, slide kita lihat Yesaya 40 ayat 11. Apa kata firman Tuhan di situ? Sama-sama kalau ada firman Tuhan kita baca ya. Yesaya 40 ayat 11. 2, 3. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi Tuhan itu lewat Yesaya pasal 40 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan itu seorang gembala. Ya, Tuhan tuh pelihara umatnya seperti seorang gembala. Aku akan menyediakan buat kamu, aku akan melindungi kamu, aku akan membimbing kamu, aku akan menolongmu. Ya, kalau engkau menjadikan aku gembalamu. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan adalah gembalaku, aku nggak akan berkekurangan. Ya, seringkali kita punya kekurangan. Kenapa? Mungkin ya kita nggak menjadikan Tuhan tuh sepenuhnya gembala kita. Ya, ini jadi perenungan buat kita. Filipi 4 ayat 19. Kita lihat yuk apa janji Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Ya, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu berjanji, aku akan. Tuhan nggak berkata, mungkin saya akan. Ya, atau coba nanti akan saya pikirkan. Ya, kalau manusia kan sering begitu kan. Ya, mungkin saya akan menolong kamu. Mungkin, ya. Ya, nanti coba saya pikirkan dulu. Tapi kalau Tuhan dia bilang, aku akan. Ya. Kalau dia sudah berjanji dia akan, karakter Tuhan tuh dia pasti akan melakukan. Dia wajib melakukan. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia nggak bisa menyangkali kepribadiannya, karakternya sebagai Tuhan. Ya, Tuhan yang sudah berjanji, dia pasti akan penuhi. Ya, jadi saudaraku perhatikan, Tuhan akan memenuhi semua keperluan kita, bukan keinginan ya, keperluan, kebutuhan kita. Ya, segalanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang termasuk segalanya hari ini? Termasuk biaya dokter, ya, bagi yang membutuhkan, ya, termasuk kebutuhan rohani kita, kebutuhan keuangan kita, kebutuhan kesehatan kita, termasuk hubungan, termasuk persahabatan, pertemanan, atau juga jodoh. Ya, bagi yang masih sekolah, ya, termasuk kebutuhan studi. Saya percaya begini, saudaraku. Seringkali ada yang bilang, ya, semua kebutuhan dasar hidup kita. Ya, saya percaya Tuhan hidup. Saya percaya Tuhan penuhi itu.
Tapi saya juga percaya di zaman seperti sekarang, kalau orang punya kebutuhan studi, saya percaya kalau Tuhan juga mau dia sekolah, pasti Tuhan sediakan kok. Dia kan Bapa kita, dia mengerti kebutuhan kita. Betul tidak? Ya. Kalau kita punya masalah kesehatan, saya percaya ya Bapa kita itu akan memberikan kebutuhan kita di dalam kesehatan. Entah masalah pengobatan, ya. Saya ingat kesaksian Pak Bikman Sirait almarhum. Beliau mengatakan, ya kalau Tuhan mau saya hidup, ya pasti ada akan menolong. Untuk operasi alat jantung buat jantungnya yang begitu mahal pun, ya ada aja anak Tuhan, anak rohaninya yang bisa penuhi itu sampai dia bisa operasi ke Jerman dan mendapat pertolongan dan sebagainya, saudaraku. Ya, jadi saya percaya kalau Tuhan sudah berjanji untuk menyediakan semua kebutuhan kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan membimbing kita. Pada waktu kita bingung dan membutuhkan pertolongan, saya percaya Tuhan pasti akan memenuhi semuanya. Ya, kalau kita sudah punya iman seperti itu, apalagi kalau kita sudah punya pengalaman-pengalaman hidup seperti itu, pertanyaan saya, seharusnya masih ada nggak sih yang perlu kita khawatirkan? Ya, saya percaya seharusnya. Maka saya katakan, kalau Tuhan adalah gembala, seharusnya tidak ada yang kita khawatirkan. Ya, haleluya. Bagi orang yang punya polis asuransi kesehatan, saya pikir pada waktu kita sakit, kita masuk rumah sakit, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Benar tidak? Akan biaya kesehatan. Apalagi kalau polis asuransinya, preminya semakin tinggi. Ya, berarti jaminan perawatannya juga semakin banyak. Nah, bagaimana dengan Tuhan kita? Bukankah Tuhan kita jauh lebih hebat daripada polis asuransi dalam dunia ini? Amin, Bapak Ibu. Ya, slide. Ya. Jadi kalau kekhawatiran itu tidak menolong, ya kekhawatiran itu tidak masuk akal, kekhawatiran itu juga tidak sehat. Ya, coba klik lagi. Saudaraku, seharusnya kekhawatiran itu tidak perlu kalau saja Tuhan Yesus adalah gembala kita. Ya. Kenapa? Karena dia sekali lagi 4 tugas itu dia menyediakan, dia menolong, dia melindungi, ya, dia membimbing kita. Ya, ini yang terjadi. Ini bagian pertama. Ya, bahwa mari kita bangun iman kita, mari kita percayakan hidup kita bahwa Tuhan itu dia memelihara hidup kita. Ya. Ini bagian yang pertama, saudaraku. Nah, bagian yang kedua, saya ingin ajak kita untuk melihat bahwa ada juga yang harus kita lakukan, yaitu kita harus berdoa untuk segala sesuatu. Ya, berdoalah untuk segala sesuatu. Segala sesuatu. Bicarakan dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa hal ini terlalu kecil lah, kita nggak perlu bicarakan dengan Tuhan. Saya juga bisa lah. Saudaraku, berpikir begitu, dulu saya biasa berpikir seperti itu. Ya, masa hal kecil begini kita harus bicarakan dengan Tuhan? Nggak perlu lah. Tapi Tuhan mau loh, dia mau dengerin kita, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan tuh menciptakan manusia sebetulnya hal pertama yang dia inginkan adalah persekutuan dengan kita. Ada persahabatan, ada hubungan yang akrab dengan. Ya, saudaraku. Sempatkan waktu kita untuk berdoa. Berdoalah untuk segala sesuatu. Tapi ada aja orang yang mengatakan, tapi Pastor, Pak Pendeta, saya nggak sempat berdoa. Saya orangnya sibuk banget. Ya, saudaraku, kita nggak sempat berdoa. Tapi kok kita sempat-sempat ya khawatir ya. Khawatir sempat, doa nggak sempat. Saudaraku, seharusnya kalau kita sempat buat khawatir, seharusnya kita juga sempat untuk berdoa. Setuju nggak? Ya, puji Tuhan. Ya, saya melihat ada wajah-wajah yang mulai bertobat siang hari ini. Saudaraku, saya percaya kalau kita banyak mendoakan hal-hal yang kita khawatirkan, maka seharusnya kekhawatiran kita juga akan berkurang banyak. Sekali lagi ya, kalau kita mendoakan segala sesuatu yang kita khawatirkan, saya yakin bahwa seharusnya kekhawatiran kita juga akan berkurang banyak. Banyak berdoa, khawatirnya banyak berkurang. Ya.
Jadi ini penting. Kekhawatiran itu tidak mengubah apapun. Doalah yang bisa mengubah. Ya, setuju ya? Harus setuju dengan saya. Sekali lagi, kekhawatiran itu kan saya sudah katakan tadi, dia tidak mengubah masa lalu, dia nggak bisa mengendalikan masa depan. Yang ada kekhawatiran itu hanya mempersulit, nyusahin hari ini. Ya, kekhawatiran tidak mengubah apapun. Saya ulangi sekali lagi. Doa yang bisa mengubahkan. Doa yang bisa mengubahkan. Hanya doa yang bisa mengubahkan. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, doa itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Tuhan yang sanggup untuk melakukan apapun juga, bahkan hal-hal yang tidak mungkin. Ya, saudaraku, waktu saya mulai khawatir, saudara mulai khawatir, maka kita hanya punya dua pilihan. Yang satu, kita mulai panik. Yang kedua, kita bisa berdoa. Saudara mau pilih yang mana? Slide. Ya, yuk kita lihat Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Ya, ini jadi ayat hafalan ya. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir. Coba lihat. Rasul Paulus tuliskan, jangan hendaknya kamu khawatir. Itu perintah. Berarti memang manusia itu seharusnya ya, bisa loh kita nggak khawatir. Ya, karena Tuhan tuh nggak mungkin suruh kita lakukan sesuatu yang kita nggak akan bisa lakukan. Ya, tetapi bagaimana supaya saya nggak khawatir? Tetapi, ya, janganlah hendaknya kamu khawatir dan apapun juga, tetapi nyatakan. Jadi caranya kita nggak khawatir, menyatakan dalam segala hal keinginan kita, ya, persoalan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan sambil kita mengucap syukur. Ya, maka selanjutnya yang terjadi damai sejahtera Allah, ya, yang melampaui segala damai sejahtera itu akan dicurahkan dalam diri kita. Damai sejahtera itu akan pelihara hati dan pikiran. Dua hal, hati, pikiran kita akan terpelihara oleh damai sejahtera. Kenapa ada damai sejahtera? Karena kita berdoa, karena kita terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Kok bisa? Ya, karena itu bisa terjadi dalam doa. Begitu, saudaraku. Jadi kita terhubung dengan sumber damai sejahtera, maka damai sejahtera itulah yang akan bikin adem, ya, yang meredakan kekhawatiran, pikiran kita, hati kita. Kan bisa gitu kan? Aduh. Kalau kita khawatir kan bisa begitu. Ya, jadi damai sejahtera karena kita terhubung dengan Tuhan sumbernya, dia akan menolong kita, memenuhi kita dengan damai sejahteranya. Ya, segala hal. Jadi jangan hanya doa buat hal-hal yang rohani saja, saudaraku. Ya, sebenarnya dalam hidup ini nggak ada loh hal rohani, hal yang sekuler tuh nggak ada. Hidup kita ya hidup hanya satu. Ya kita manusia rohani jasmani kan. Sebenarnya satu semuanya, nggak bisa dibeda-bedakan begitu. Ya, tapi seringkali kita hanya bagi-bagi saja. Kita doakan pelayanan, doakan hal-hal yang sifatnya rohani dan sebagainya. Doakan kita punya cicilan, doakan kita punya utang, doakan kita punya kesehatan, doakan apa aja pekerjaan kita, perusahaan kita, usaha kita, sekolah kita, anak-anak kita, jodoh, apa aja pokoknya doain aja apapun yang kita khawatirkan, maka itu adalah layak untuk kita doakan. Semakin mengkhawatirkan, semakin layak didoakan. Ya, semakin menakutkan, semakin harus kita doakan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada semua kekhawatiran, semua ketakutan dalam hidup kita. Amin. Ya, kuasa Tuhan jauh lebih besar. Dia sanggup kok. Ya, dan slide. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7 ini ayat sudah saya baca sejak saya kecil karena ada kata-kata ini di meja, ya, di dalam kamar mami saya ini. 2, 3, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Serahkan itu artinya lepaskan, jatuhkan.
Ya, serahkanlah. Itu sama seperti saya pegang kabel ini, serahkanlah. Ya udah, jatuhkan aja. Tinggal kita jatuhkan, lepaskan. Ya, doa adalah pelepas kekhawatiran atau stres yang begitu hebat dan luar biasa. Sekali lagi, doa itu adalah pelepas kekhawatiran dan stres yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, sangat mampu. Ya, semuanya, apapun yang kita takutkan, apapun yang kita khawatirkan, apapun yang membuat kita terganggu, apapun yang membuat kita marah, semuanya serahkan beban kita kepada Tuhan. Lepaskan, serahkan, lepaskan. Ya, itu aja yang harus kita lakukan. Itu 1 Petrus 5 ayat 7. Masalahnya adalah seringkali kita sudah doakan, kita pikir sudah kita lepaskan, tapi kita ambil lagi. Ya. Ini kayak kita naik pesawat, ya. Naik pesawat terus kita lihat ada awan gelap, awan mendung. Nah, biasa kalau kayak gitu saya udah siap-siap tuh pegangan. Kenapa? Bentar lagi pesawat goyang. Jangankan mendung. Pokoknya udah masuk awan aja, pesawat pasti goyang. Ya, tergantung goyang mau seberapa hebat. Tapi kalau pesawat ini naik terus, dia kalau sudah berhasil menembus awan gelap itu, saudaraku, di atas awan itu kita bisa lihat ada matahari, ada suasana yang sangat cerah sekali. Di awan itu ada kecerahan yang luar biasa. Ya, saudaraku, ya orang khawatir seperti itu. Pokoknya jangan kita pikirkan jangan pikirkan awan gelapnya itu. Aja, jalan aja terus. Jangan takut, jangan khawatir. Pasti ada hal yang indah di baliknya. Slide sedikit lagi, saudaraku. Jadi, bagaimana cara kita menyerahkan kekhawatiran kita? Caranya adalah kita berdoa. Jadi berdoa adalah menyerahkan kekhawatiran kita. Ya. Jadi, apa yang kita doakan adalah apa yang kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita gantungkan kepada Tuhan. Ya, apa yang tidak kita doakan itu adalah apa yang kita coba usahakan dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Nah, ini catat baik-baik, ingat baik-baik apa yang kita doakan itu yang kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita tidak doakan berarti kita coba tanggung dengan kekuatan kita sendiri. Yang ketiga, poin ketiga terakhir, ya. Nah, hiduplah dengan prinsip kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi fokus kita, konsentrasi kita adalah hiduplah satu hari pada satu waktu. Di dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, yuk kita baca 2-3, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi Tuhan perintahkan, jangan khawatir akan hari besok. Tuhan akan pelihara kita besok juga. Hari ini hiduplah untuk hari ini. Saudaraku, jangan khawatir ya. Bukannya jangan pikirkan. Bukan berarti tidak boleh rencanakan. Beda, saudaraku. Ya, ada orang pakai ayat ini, kalau gitu hidup mengalir aja, nggak usah rencanakan apa, nggak usah pikirkan apa-apa. Ngawur, saudaraku, harus dipikirkan. Tapi bukan mengkhawatirkan. Amin. Ya, jadi harus dibedakan, saudaraku. Jangan main sembarang tafsirkan ayat. Ya, ada yang bilang, udah, hidup nih paling enak nih jadi orang Kristen, mengalir aja. Kan jangan khawatir. Bukan, saudaraku. Pikirkan, rencanakan itu oke. Tapi mengkhawatirkan tidak perlu. Ya. Jadi Tuhan Yesus tuh sedang berkata begini, kamu nggak perlu buka payung terus. Kalau belum hujan, tunggu hujan turun dulu. Tunggu ada gerimisnya. Kalau kamu mau pakai payung, pakai. Baru buka. Kalau mataharinya cuacanya cerah dan enak, nyaman, ya jalannya nggak perlu buka payung. Tapi kalau kepanasan, ya buka payung. Ya, saudaraku. Jadi, hari ini adalah hari yang kita khawatirkan kemarin-kemarin. Betul nggak? Kalau kita khawatir, kita nggak akan melakukan apapun di hari kemarin. Kita nggak bisa ubah hari kemarin, nggak bisa. Sekali lagi, hari besok kita nggak bisa kendalikan. Kita hanya bisa bikin kacau hari ini. Kenapa? Karena kita sibuk khawatir, sibuk takut, sehingga akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Ya, saudaraku. Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah berikan kita hari demi hari, satu hari 24 jam. Itu pun dipotong tidur 8 jam, yang normal, saudaraku. Jadi kita menjalani hidup kita 16 jam sehari. Ya, jadi cukuplah itu. Itu cukup untuk kita jalani. Slide terakhir.
Ya, Matius 6 ayat 11. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3, ini menjelang, nggak tahu, belum makan siang kan, jadi supaya tambah lapar. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi saudaraku, menang atas kekhawatiran itu adalah pilihan. Saya mau closing. Ya, menang atas kekhawatiran adalah pilihan satu hari demi satu hari. Ini Angel cepat-cepat tutup karena sudah sangat lapar. Ya, sekali lagi, menang atas kekhawatiran adalah pilihan hari demi hari. Berikanlah itu satu hari, secukupnya hari ini. Makanan kami secukupnya hari ini. Jadi, kita mau menang atau tidak menang, itu pilihan kita hari demi hari. Tidak ada obat apapun yang bisa kita minum yang membuat kita berhenti khawatir. Nggak ada. Nggak ada seminar apapun, rekaman, khotbah, atau buku apapun yang bisa membuat kita berhenti khawatir. Nggak ada. Nggak ada satu pengalaman rohani apapun, nubuatan apapun, kita didoakan apapun yang bisa membuat kita berhenti khawatir. Nggak bisa. Dan berhenti khawatir ini kita nggak bisa ditolong oleh orang lain, nggak bisa. Ditumpang tangan nggak bisa. Khawatir dan obat penangkalnya ini adalah pilihan kita setiap hari. Kadang setiap jam, kadang setiap menit. Kenapa? Karena kalau sudah kronis, orang bisa khawatir terus-menerus. Ya, jadi bagaimana obatnya itu? Tuhan adalah gembalaku. Kembali ke hubungan kita, antara kita dengan gembala kita. Poin 1, maukah kita mempercayakan hidup kita? Maukah kita percaya bahwa Tuhan itu pelihara kita sepenuhnya? Totally. Dia Tuhan kita, dia gembala kita. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, kita berdoa. Semua ketakutan, semua kekhawatiran kita doakan. Dan ketiga, ambil keputusan. Hiduplah hari ini cukup. Ya, berikan. Jadi prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan, berikan kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Besok, makanan besok, ya besok lagi. Ya, nggak usah pusingkan. Pasti ada. Coba kamu lihat, kata Tuhan Yesus, burung di udara nggak menabur, nggak menuai, Tuhan pelihara kan? Ya, bunga di padang nggak merajut, nggak menyulap, nggak menenun apa, dia punya pakaian yang paling indah. Itu yang Tuhan tawarkan buat kita semua, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, Bapa di surga tahu apa yang jadi keperluan kita. Dan dia akan penuhi semua keperluan kita. Pada waktu kita menempatkan dia sebagai Tuhan kita, sebagai gembala kita. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan buat kita hari ini? Jangan khawatir. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Pendeta Hengki Laisang. Sangat luar biasa hari ini kita mendapatkan lawatan firman Tuhan. Janganlah kamu khawatir. Nah, jadi yang paling pokok di sini adalah janganlah kamu khawatir. Apa kata firman Tuhan? Apa yang kamu makan dan minum pakai. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, don't worry about anything. Just leave it to God, our God, Jesus Christ. Amin. Amen. Terima kasih Bapak. Kami juga tak lupa mendoakan bangsa kami Indonesia. Tuhan yang berkati bangsa kami dengan presiden yang luar biasa yang kami banggakan. Tuhan yang menyertai dia dalam sisa masa 2 tahun ini kira-kira. Tuhan yang tolong dia, mampukan dia untuk menyelesaikan semua kerinduan hatinya juga buat bangsa kami, buat rakyat kami. Tuhan yang tolong pemerintahan kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari ujung Sabang sampai Merauke. Tuhan yang membangun negeri ini luar biasa melalui tangan presiden kami ini, dengan segenap jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan tolong secara khusus juga perekonomian, Tuhan berkati kami, bangsa kami berlimpah-limpah supaya bangkit di tengah-tengah pandemi ini. Kami ibu kota negara yang sudah disetujui, sudah ditandatangani juga. Tuhan yang akan bangunkan dan menjadi kebanggaan bagi bangsa kami luar biasa. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, tangan kita angkat. Terimalah berkat daripada Bapamu yang di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita ingin berkati. Katakan amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapak Bapak
kasih. Amin. Pada tengah selesai pada siang hari ini, hari Jumat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memberkati juga Pak Hengki yang sudah menemani kami semua. Tuhan Yesus beracara dalam segala kehidupan Pak Hengki dan keluarga. Itu juga dengan Pak Martin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati semuanya, Mbak Angel dan semua keluarga. Oke, thank you semua.